Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novan Adri Hidayat, NPM 1401061048, Program Studi di Teguh Akuntansi Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya tentang menulis laporan akhir yang berjudul Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Kas Kecil Divisi Umum pada PT Bank Lampung. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Kas sering digunakan untuk membiayai pengeluaran organisasi yang sifatnya kecil atau sehari-hari. Namun, pengeluaran kecil atau sehari-hari tersebut sering terjadi, sehingga jumlah totalnya cukup besar. Karena itu, pengeluaran semacam ini perlu dikendalikan. Untuk itu, organisasi perlu membentuk suatu dana khusus yang disebut kas kecil atau petty cash. Kas kecil merupakan dana khusus yang dibentuk organisasi untuk membiayai pengeluaran organisasi yang sifatnya kecil atau sehari-hari. Contohnya, biaya yang dikeluarkan untuk membayar rekening listrik, biaya keamanan, kebersihan, dan lain sebagainya, seperti biaya lembur karyawan, biaya-biaya bahan bakar kendaraan dinas, serta biaya makan minum di direksi dan operasional kantor lainnya. Perumusan masalah. Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja PT Bank Lampung, dipandang perlu adanya perubahan. Keputusan direksi tentang pengelolaan kas kecil di kantor pusat sangat berperan oleh seluruh unit kerja di kantor pusat. Untuk itu, permasalahan yang dapat diambil adalah bagaimanakah sistem pengelolaan dana kas kecil divisi umum pada PT Bank Lampung. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui sistem pengelolaan dana kas kecil yang diterapkan di divisi umum PT Bank Lampung. Yang kedua, untuk memberikan sumbangan pemikiran penulis kepada divisi umum PT Bank Lampung. Manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan laporan praktik kerja lapangan ini adalah, yang pertama, dapat memberikan gambaran dan informasi tentang pengelolaan dana kas kecil divisi umum PT Bank Lampung. Yang kedua, dapat memberikan masukan bagi divisi umum tentang bagaimana pengelolaan dana kas kecil yang baik. Yang ketiga, untuk menambah pengetahuan penulis, khususnya bidang akuntansi, tentang pengelolaan dana kas kecil. Bab 2, Landasan Teori, Pengertian Bank. Pengertian bank menurut Hasibuan tahun 2004, bank adalah lembaga keuangan, berarti bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan atau financial asset, serta bermotivasi profit dan juga sosial. Jadi, bukan mencari keuntungan saja. Bank Pembangunan Daerah Lampung, yang disingkat PT Bank Lampung, berdiri pada tanggal 31 Januari 1966, yang mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, turut serta mengembangkan dana menunjang pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Yang kedua, menunjukkan sumber pendapatan asli daerah. Dan yang ketiga, melakukan aktivitas usaha yang dapat meningkatkan profitabilitas baik. Pengertian sistem dan prosedur. Pengertian sistem. Menurut Mulyadi tahun 2010, sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai satu tujuan. Pengertian prosedur. Pengertian prosedur menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi menyatakan bahwa prosedur adalah suatu kegiatan yang klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Pengertian pengelolaan dan fungsi pengelolaan. Pengertian pengelolaan. Pengelolaan adalah suatu kegiatan terencana dan terkontrol yang dikerjakan dua orang atau lebih dengan pemberian fasilitas untuk mengarahkan instruksional sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif. Fungsi pengelolaan. Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh Voyal tahun 1996. Ada 5 fungsi pengelolaan, antara lain, yang pertama, planning atau perencanaan, kedua, organizing atau pengorganisasian, yang ketiga, commanding atau pemberian perintah, yang keempat, coordinating atau pengkoordinasian, yang kelima, conditioning atau pengawasan. Pengertian dana kas kecil. Menurut buku direksi tahun 2001, dana merupakan alat yang sangat penting dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.
Kas kecil adalah sejumlah uang yang dikelola oleh divisi umum untuk memenuhi kebutuhan operasional harian. Sistem dana kas kecil. Dalam hubungannya dengan kas kecil ada dua metode yang digunakan, yaitu yang pertama sistem impres dan yang kedua adalah metode fluktuatif. Bab 3. Metode penelitian. Desain penelitian. Desain penelitian laporan akhir ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Sumber data. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari studi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi perpustakaan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan dua metode. Yang pertama, wawancara atau interview. Metode wawancara yaitu tanya jawab dan melakukan percakapan kepada pihak-pihak yang terkait, seperti karyawan pada divisi umum PT Bank Lampung, untuk memperoleh data yang informatif dan kualitatif yang dibutuhkan dalam penulisan laporan ini. Metode yang kedua adalah kepustakaan. Metode kepustakaan yaitu membaca atau memperoleh informasi melalui buku-buku dan sumber pustaka lainnya yang erat kaitannya dengan penulisan laporan akhir ini. Gambaran umum perusahaan. Bank Lampung atau PT Bank Pembangunan Daerah Lampung yang resmi beroperasi tanggal 31 Januari 1966 berdasarkan izin usaha Menteri Usaha Bank Sentral nomor Kep 66/UBS/1965 dan berlandaskan peraturan daerah nomor 8/Perda/2/DPRD/73 didirikan dengan maksud membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian Bank Pembangunan Daerah Lampung merubah status dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas atau PT dengan Peraturan Daerah Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 dan Akta Notaris Soekarno SH Nomor 5 tanggal 3 Mei 1999 telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C/8058 H.01.04 tahun 2001 tanggal 6 Mei 1999. Sejalan dengan perkembangan kegiatan perekonomian dan perbankan, guna meningkatkan permodalan bank, daya saing, perluasan produk dan usaha bank, serta dalam rangka memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan saham, dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai bank umum dan pemegang kas daerah. Visi, misi, dan bidang usaha perusahaan. Visi Bank Lampung menjadi bank terkemuka dan terpercaya. Misi Bank Lampung. Maksud dan tujuan dari misi Bank Lampung ini sangat jelas arahnya, yaitu seirama dengan tujuan didirikannya bank ini, dan seirama pula dengan visi yang hendak dicapai, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan. Yang kedua, memiliki struktur permodalan yang kuat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan corporate image di masyarakat. Yang keempat, melakukan kerjasama strategis antar bank dan lembaga lainnya. Bidang usaha perusahaan. PT Bank Lampung merupakan perusahaan yang bergerak di sektor jasa perbankan. Adapun produk yang ditawarkan yaitu produk dana yang terdiri dari tabungan Sigermas, tabungan Sipeda, tabunganku, deposito, giro kas daerah, giro swasta, dan giro dinas. Yang kedua, produk kredit. Produk kredit terdiri dari personal loan, pilar, pugar, kur atau kredit usaha rakyat. Yang ketiga adalah suku bunga. Suku bunga terdiri dari suku bunga kredit dan kredit. Dan yang terakhir ada mobile banking. Bab 4. Pembahasan. Waktu pencairan dan penyelesaian. Pencairan kas kecil dalam bentuk uang muka biaya dilakukan pada setiap awal bulan dan harus disetor kembali pada setiap akhir bulan, sehingga saldo kas kecil 0. Uang muka biaya dibukukan pada pos uang muka biaya keperluan kantor. Penyelesaian dana kas kecil yang telah digunakan untuk kegiatan operasional.
Menjadi biaya dapat dilakukan setiap hari kerja, sehingga kas kecil senantiasa tersedia. Pencairan. Mekanisme pencairan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, divisi umum mengeluarkan uang muka biaya keperluan kantor dengan menggunakan bukti kas keluar yang ditandatangani oleh pimpinan divisi umum, sesuai surat kuasa pelimpahan tugas wewenang dan tanggung jawab dari direksi, yang terlebih dahulu dilihat dengan tanda bukti paraf. A. Petugas pengelola kas kecil. B. Atasan langsung petugas pengelola kas kecil. C. Pejabat yang berwenang divisi pengendalian keuangan. Yang kedua, setelah bukti kas keluar ditandatangani oleh pimpinan divisi umum, petugas pengelola kas kecil membawa kas keluar tersebut ke teller untuk pengambilan uang. Ketiga, uang telah diambil dari teller, lalu disimpan oleh petugas pengelola kas kecil dalam cash box untuk menjadi kas kecil. Keempat, bukti kas keluar pengeluaran uang muka biaya untuk kas kecil didistribusikan kepada bukti pembukuan KCU, lembar kedua untuk divisi pengendalian keuangan, lembar ketiga untuk petugas pengelola kas kecil. Kelima, pengelola kas kecil mencatat transaksi pencairan uang muka biaya dalam buku bantuan harian dengan jurnal sebagai berikut. Kas kecil pada kas. Yang keenam, jika pimpinan divisi umum berhalangan, maka bukti kas keluar dapat dicairkan setelah ditandatangani oleh 2 orang pimpinan kelompok di bawahnya, sesuai dengan SPKTWT dan pimpinan divisi umum kepada pimpinan kelompok di divisi umum. Penggunaan dana kas kecil pada divisi umum. Biaya-biaya yang dapat dibayar oleh divisi umum dengan menggunakan kas kecil antara lain biaya uang muka lembur karyawan, biaya olahraga, biaya pemeliharaan gedung kantor dan gedung kantor lainnya yang tidak menambah nilai aset, biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan kendaraan roda 2 yang tidak menambah nilai aset, biaya pemeliharaan mesin dan perabotan kantor yang tidak menambah nilai perolehan aset, biaya alat tulis kantor, biaya tamu direksi atau komisaris dan divisi atau kelompok, biaya makan dan minum direksi, biaya makan dan minum karyawan, biaya bahan bakar operasional, biaya bahan bakar, penerangan atau genset, biaya majalah, surat kabar dan buku, biaya sumbangan, biaya telekomunikasi listrik dan air, dan biaya rapat kerja. Penyetoran dana kas kecil. Penyetoran dana kas kecil dilakukan pada setiap akhir bulan. Penyelesaian transaksi. Penyelesaian transaksi penggunaan kas kecil dilakukan setelah bukti transaksi yang sah diterima oleh petugas pengelola kas kecil dengan mekanisme sebagai berikut. Pertama, bukti transaksi yang sah diklasifikasikan oleh petugas pengelola kas kecil sesuai dengan pos-pos biaya berdasarkan chart of account yang berlaku dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada rencana bisnis bank tahun berjalan. 2. Hasil pengklasifikasian berdasarkan pos-pos biaya tersebut disusun, dihitung, dan ditulis dalam formulir rincian pertanggungjawaban biaya kas harian, sebagaimana tercantum lampiran keputusan direksi. 3. Petugas pengelola kas kecil melampirkan printout rekening biaya dan perhitungan persentase realisasi anggaran biaya yang akan digunakan untuk pembebanan dana kas kecil sebagai kontrol ketersediaan anggaran sehingga pembebanan biaya tidak melebihi anggaran. 4. Petugas pengelola kas kecil membuat bukti kas keluar atau pemindah bukuan atau klasifikasi pembebanan biaya yang dilakukan dengan melampirkan bukti transaksi yang sah yang dibubuhi oleh cap stempel diselesaikan dan tanggal penyelesaian serta dengan bukti paraf pada bukti transaksi yang sah pada bukti kas keluar atau pemindah bukuan. 5. Petugas pengelola kas kecil menyampaikan hasil klasifikasi pembebanan biaya. 6. Setelah dilakukan pemeriksaan dan telah dilihat dengan bukti paraf oleh pejabat yang berwenang, bukti kas keluar, dana atau pemindah bukuan, serta bukti transaksi yang sah untuk selanjutnya diteruskan pada pimpinan untuk diproses lebih lanjut. 7. Pemimpin divisi umum melakukan pemeriksaan ulang yang kesesuaian bukti kas keluar atau pemindah bukuan berikut bukti-bukti transaksi yang sah dan dengan bukti paraf pada nota atau kwitansi yang akan dijadikan bukti transaksi.
8. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pimpinan, kas keluar dan pembina-bukuan berikut bukti-bukti transaksi pendukung disampaikan kepada pejabat yang berwenang pada Divisi Pengendalian Keuangan untuk diperiksa lebih lanjut. Dengan jumlah yang terdapat pada bukti kas keluar dan pembina-bukuan dan kesesuaian rekening pada ketersediaan anggaran. Atas kesesuaian tersebut, pejabat yang berwenang dapat melakukan pembina-bukuan. 9. Setelah pejabat berwenang pada Divisi Pengendalian Keuangan melihat dengan bukti paraf pada formulir bukti kas keluar dan pembina-bukuan, bukti kas keluar dan pembina-bukuan tersebut diserahkan kembali pada pimpinan. 10. Petugas pengelola kas kecil membawa bukti kas keluar yang telah ditandangani oleh divisi umum. Yang 11. Dana yang telah dicairkan oleh ke teller disimpan oleh petugas kas kecil dalam cash box untuk menjadi kas kecil kembali, sehingga dana kas kecil senantiasa tersedia. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab petugas pengelola kas kecil. Yang pertama, membuat pengajuan dana kas kecil melalui bukti kas keluar dalam bentuk uang muka biaya pada awal bulan berjalan. 2. Menerima dan memeriksa bukti transaksi yang sah dari unit kerja bank yang telah diketahui oleh pimpinan divisi umum untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan berlaku. 3. Mengelompokkan bukti transaksi yang sah berdasarkan pos-pos biaya sesuai dengan susunan rekening akuntansi chart of accountant, sehingga pembebanannya pengguna dana sesuai dengan rekening yang tersedia. 4. Memastikan bahwa pembebanan biaya tidak melebihi anggaran. 5. Petugas pengelola kas kecil wajib membuat buku kendali berupa catatan mutasi dengan formulir. 6. Menyetorkan kembali dana kas kecil secara utuh pada akhir bulan berjalan. 7. Melaporkan penggunaan dana kas kecil pada pimpinan divisi umum dengan memberikan bukti transaksi yang sah dan telah dibubuhi oleh petugas pengelola kas kecil, rincian pertanggungjawaban biaya berisi bukti transaksi yang sah, dan print of rekening realisasi penggunaan biaya berdasarkan banking system, dan membandingkan dengan anggaran yang tersedia pada rencana bisnis bank. Pelaporan. Pimpinan divisi umum wajib melaporkan seluruh penggunaan dana kas kecil kepada direksi setiap akhir bulan berjalan dengan melampirkan rincian pertanggungjawaban biaya kas harian dan rangkaian kas keluar yang telah dikeluarkan, serta persentase realisasi rencana anggaran biaya. Yang kedua, laporan pimpinan divisi umum sebagaimana ayat 1 pasal ini ditebuskan kepada pimpinan divisi pengendalian keuangan dan pimpinan divisi internal audit. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dari seluruh uraian di atas melalui pembahasan pengelola dana kas kecil divisi umum pada Bank Lampung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, bahwa kas kecil di kantor pusat sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas operasional harian yang dibutuhkan oleh seluruh unit kerja kantor pusat, yang sifat pembayarannya tidak dapat ditunda atau dapat ditanggung waktunya. 2. Penggunaan kas kecil kantor pusat dikelola oleh divisi umum. Penggunaannya harus memperhatikan aspek kewajaran dan memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. 3. Pengeluaran dana kas kecil harus sesuai dengan kegunaan dan penyelesaiannya harus didukung dengan bukti transaksi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Sistem pembentukan dana kas kecil yang diterapkan oleh Divisi Umum PT Bank Lampung adalah sistem dana kas tetap atau yang disebut juga dengan impress fund. Pada sistem impress fund, saldo rekening kas kecilnya selalu tetap. Saran. Dari kesimpulan di atas, peneliti mencoba untuk memberikan saran kepada Divisi Bank Lampung agar mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang. Yang pertama, menggunakan dana kas kecil harus lebih tepat dalam penggunaannya untuk meminimalisir pengeluaran dana menghindari pemborosan agar terciptanya prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Kedua, dalam prosedur pengeluaran kas, petugas pengelolaan dana kas kecil diharapkan dapat lebih baik dan teliti dalam hal menyiapkan dokumen, mengeluarkan kas, mencatat dalam buku kas sehingga pengeluaran kas terhindar dari penyalahgunaan dan penyelewengan yang mungkin saja dapat terjadi pada Bank Lampung.
Thanks for watching. Please like, comment, and subscribe.